Allah yang penuh kasih, yang melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mengasihi kami sedemikian besarnya, berkorban dan memberikan nyawa-Mu bagi kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami di sini yang lepas daripada jangkauan kasih Tuhan. Dan hidup yang berharga ini adalah hidup yang tidak boleh disia-siakan, supaya Injil yang kami terima itu menjadi Injil yang hidup, yang juga mempengaruhi, yang berdampak, yang mengajak, yang menyentuh hidup orang lain, untuk mereka juga memiliki kesempatan yang sama seperti kami mengenal Engkau, menerima keselamatan, dan hidupnya diubahkan. Tuhan, inilah kerinduan-Mu bagi setiap kami, dan kiranya itu juga menjadi kerinduan kami bersama, bahwa hidup kami tidak lagi untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi adalah hidup yang boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam karya keselamatan Tuhan yang agung itu. Terlalu besar dan terlalu mulia Tuhan kalau kami hanya memikirkan diri kami sendiri untuk sebuah kehidupan yang nyaman. Karena itu Tuhan, panggil kami dan utus kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu dengan satu tema, bagaimana Tuhan memanggil kami dalam setiap pekerjaan misi, bahkan di kota di mana tempat kami tinggal. Biarnya Roh Kudus boleh mengajar dan mengingatkan kami kembali untuk panggilan yang mulia ini. Tolong hamba-Mu yang terbatas di dalam penyampaian ini, dan setiap kami yang boleh mendengarkannya, kiranya Roh Kudus boleh berbicara dengan jelas. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali untuk boleh kita beribadah kembali setelah kemarin di hari Kamis kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Yogas Wiguna, saya berasal jemaat dari GKI Anugerah Bandung, namun sekarang saya melayani melalui sebuah lembaga misi yang bergerak dalam pelayanan sosial ataupun pemberdayaan masyarakat, yaitu namanya Yayasan Indonesian Care, atau nama resminya adalah Indonesia Cahaya Rahmat Empati. Nah, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan satu tema firman Tuhan bersama-sama, yaitu dikatakan judulnya adalah pelayanan misi perkotaan, begitu ya, atau urban mission, melayani di kota atau di urban. Nah saudara, kita mengingat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus yang baru saja kita rayakan, mengingatkan kita bahwa Dia naik ke surga dan menggenapi setiap seluruh pekerjaannya. Kalau kita mengingat bagaimana Natal, bagaimana Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia, Dia mengosongkan dirinya, Dia rela memberikan dirinya sepenuhnya, sehingga melalui karya salibnya Dia mati menebus dosa-dosa kita. Dan Dia menang atas kuasa maut, dibangkitkan, dan selama 40 hari Dia menampakkan diri di tengah-tengah dunia ini bersama murid-muridnya. Dan kemudian kemarin kita mengingat bagaimana Dia naik ke surga. Jadi Dia adalah Allah yang pernah mengosongkan dirinya, tetapi waktu Dia naik ke surga, Dia adalah Allah yang paripurna. Dia adalah Allah yang sepenuhnya mengerjakan tugas dan panggilan misi daripada kehendak Bapa yang di surga. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana waktu Dia naik ke surga, Dia bukan untuk meninggalkan kita. Justru kehadirannya, penyertaannya itu menjadi nyata bagi semua orang. Tidak hanya bagi para murid-muridnya pada waktu itu di Galilea, tapi melalui karya Roh Kudusnya Dia memampukan kita bahkan untuk dipanggil menjadi saksinya. Saksi yang boleh menghidupi dan memberitakan Injil. Nah, saya senang tadi dengan sebuah visi daripada gereja di tempat ini, ya, bagaimana menjadi orang-orang umat Tuhan, jemaat yang menghidupi Injil dan memberitakan Injil. Nah saudara, di tengah-tengah panggilan seperti itulah kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita sebuah pekerjaan yang penting, satu pekerjaan misi. Ya. Mungkin saya akan coba dulu slide saya, apakah bisa dibantu dari belakang? Karena ini belum menyala. Nah mungkin dibantu saja ya. Saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan bagi saudara, mungkin kalau tidak terlihat saya minta maaf, tapi ini adalah dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Yang pertama dari Matius 28 ayat 19 sampai ke 20, yang kedua dari Matius pasal 11 ayat 4 hingga ke 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung yang kita terima. Kemudian dalam Matius 11 ayat 45 waktu itu dalam percakapan Tuhan Yesus kepada Yohanes mengatakan begini kepada murid-muridnya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana amanat agung dan panggilan untuk memberitakan Injil adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Seumur hidup kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya dianugerahkan keselamatan itu, tapi kita juga diajak untuk bagaimana menjadi berkat di dalam dunia ini. Bagaimana kita boleh mengerjakan sebagai gereja Tuhan mengerjakan pelayanan misi ini, dan kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Selama dia kurang lebih 3,5 tahun dalam fokus pelayanannya, dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Yesus adalah misionaris yang pertama. Dia pergi berkeliling dan tidak hanya sampai di situ, dia juga melayani mereka yang lemah secara jasmani, menyembuhkan banyak orang yang sakit, dan Tuhan Yesus memandang setiap orang-orang yang dilayaninya sebagaimana seperti domba-domba yang tidak bergembala. Nah, itulah yang membuat Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, yang menggerakkan dia untuk menolong mereka bukan hanya secara kebutuhan rohani. Ya, mereka yang hatinya kosong, yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang hidupnya jauh dan hidup dalam penuh dosa. Tapi Tuhan Yesus juga menyentuh mereka melalui kebutuhan-kebutuhan secara jasmani ataupun secara fisik. Dan bagaimana kita melihat dia menyembuhkan yang sakit, dia menyentuh orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang buta dan lain sebagainya. Jadi saudara, saya melihat di sini kita melihat kepada satu fokus yang pertama di slide yang berikutnya, yaitu bagaimana tujuan daripada misi Tuhan Yesus Kristus itu adalah memberitahukan kepada kita bagaimana Ia adalah juru selamat dunia dan bagaimana semua orang yang percaya dan mengikut Dia bisa mengalami sebuah perubahan hidup, mengalami sebuah transformasi hidup. Ya saudara, kita bukan hanya ikut-ikutan, tetapi kita menjadi orang yang juga menghidupi bagian keselamatan itu sendiri. Dan sebagaimana teladan Tuhan Yesus di dalam dunia, Ia menjadi sebuah teladan di dalam setiap bentuk kasihnya, kebenarannya, keadilannya, perdamaiannya, dan bagaimana dia juga peduli dengan semua bentuk ciptaannya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani, mengasihi dunia ini dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya, dengan total. Nah, saudara, inilah yang harusnya menjadi kompas bagi kita, menjadi arah daripada kehidupan bergereja, ya saudara. Yaitu apa? Yang kedua adalah yang kita katakan di sini, yang sesat diselamatkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tidak tahu diarahkan. Nah, kita melihat bagaimana di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang di dalam pemberitaan Injil dan mengajar, melenyapkan penyakit, dia memberdayakan banyak orang. Maka di sini tugas kita bersama-sama adalah memberitakan kisah keselamatan Allah bagi umat manusia yang berdosa, benar lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang, setiap manusia bisa berdamai kembali dengan dirinya sendiri. Dia bisa berdamai pertama-tama dengan Allah, sehingga dia bisa berdamai dengan sekelilingnya. Saudara, tidak mungkin kita bisa mendapati bagaimana dia bisa mendapatkan kedamaian dengan dunia dan orang-orang di sekelilingnya sebelum dia sendiri boleh dibereskan dan berdamai dengan Allah. Dan itu adalah permulaan daripada kehidupan yang kekal. Nah, gereja Tuhan di sini adalah gereja yang sama-sama dipanggil sebagai satu tubuh untuk sama-sama diajak untuk mau berkorban. Kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, tetapi jangan kita sekali lagi hanya menjadi orang Kristen yang hanya menjadi duduk, penonton, dan bahkan mungkin mengkritik di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bersama-sama ambil bagian di dalam misi keselamatan Allah bagi dunia. Dan misi Tuhan Yesus itu adalah misi yang menjawab sekali lagi seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, disinilah izinkan saya memperkenalkan sebuah istilah, yaitu misi yang sepenuhnya atau misi yang integral, ya. Misi yang tidak dikotak-kotakan. Bagaimana pelayanan yang memberitakan Injil baik secara verbal, kita perlu mendeklarasikan, memproklamasikan bahwa benar Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi kita juga perlu menunjukkan di dalam kasih dan perbuatan kita, di dalam karakter kita yang diubahkan, bahwa untuk bagaimana menyentuh dan menjangkau manusia itu juga perlu
memperhatikan banyak aspek, bukan hanya jiwa dan rohnya, tetapi juga kebutuhannya secara fisik dan tubuh. Manusia itu punya hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan bahkan dengan lingkungannya. Yesus memberikan teladan secara nyata bagaimana pelayanannya yang menyeluruh, yang integral itu meliputi seluruh hidup manusia. Bukan hanya di dalam bentuk pemberitaan Injil tetapi untuk keselamatan jiwanya, tetapi bagaimana juga dia memenuhi seluruh kebutuhan secara jasmani. Maka ayat yang tadi kita baca di sini sebelumnya dikatakan ayat 11:4 ayat 5 itu dikatakan supaya ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Betul bahwa ini adalah satu tanda-tanda mujizat yang menyertai pelayanan Tuhan Yesus selama dia melakukan misinya. Ini diperlukan untuk menunjukkan betapa ini adalah kemesiasannya, ini adalah ketuhanannya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita hadir bagi dunia ini adalah sebagaimana dia hadir bagi semua orang yang membutuhkan. Kepada siapa orang-orang yang seperti ini mau dilayani ataupun mau mendampingi? Kepada orang buta, kepada orang miskin dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah betapa pentingnya kita menyadari bahwa pelayanan Tuhan Yesus ketika dia melayani di tempat-tempat, di kota-kota, dia bersentuhan dengan begitu banyak lapisan orang dan masyarakat. Dan saya percaya gereja ini juga hadir dan berdiri karena sebuah pelayanan misi dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kita berada di Teluk Gong ini menjadi sesuatu hal yang unik dan spesifik. Bahwa kita tidak hanya sekedar berada di dalam gedung ini saja, tapi keberadaan kita dikenal, dilihat, dan juga disaksikan oleh masyarakat di perkotaan seperti ini. Nah saudara, kalau kita kembali kepada bagaimana strategi Tuhan Yesus melayani di perkotaan, saudara, kita melihat bagaimana melayani di perkotaan itu sebenarnya punya banyak tantangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak kesulitan-kesulitan sendiri. Misalnya saya berpikir di tengah kehidupan laju perkotaan. Saudara, saya berasal dari kota Bandung. Saudara mungkin sebagai orang Jakarta senang dan suka pergi ke Bandung ya, untuk berwisata, untuk kuliner, untuk apapun seperti itu ya. Tapi sehidupnya, semenariknya, sepadat-padatnya, seramai-ramainya kota Bandung, waktu saya kembali pindah ke kota Jakarta, saudara, tidak secepat, tidak sesibuk, tidak seramai, tidak sekompleks daripada kota Jakarta. Ya, bagi saudara yang sudah tinggal dari sejak kecil di sini, kita melihat bagaimana dengan laju kehidupan perkotaan yang begitu cepat, bagaimana kita punya banyak waktu atau menyediakan waktu untuk mengikuti dan memperhatikan mereka. Bukankah kita juga sibuk dengan hidup kita masing-masing, dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan keluarga kita? Itu tantangan yang pertama. Saudara, yang kedua, di tengah perkotaan ada begitu banyak kondisi masyarakat yang berbeda-beda, saudara ya. Setidaknya ada 4 lapisan yang sebenarnya menjadi sebuah strategi pelayanan misi perkotaan menurut seorang teolog bernama Tim Keller. Yang pertama adalah yang perlu dilayani adalah generasi muda, ya. Generasi muda dengan segala teknologi digitalnya. Seringkali kita punya kesulitan dan bahkan tantangan bahkan sebagai orang tua pun untuk bisa menjangkau dan berkomunikasi dengan mereka, bukan? Bukankah awal daripada sebuah percakapan Injil itu adalah sebuah percakapan komunikasi, betul? Menyentuh, berkenalan, berkomunikasi, melihat situasi hidup mereka. Jadi kepada generasi muda itu punya tantangan tersendiri. Hari ini banyak orang tua yang memiliki gap, kesulitan bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya misalnya. Yang kedua adalah kepada mereka yang ada di bisnis atau di marketplace, yang ada di dunia kerja. Ya. Kita melihat bagaimana di tengah kota yang begitu padat seperti ini, kehidupan, waktu, jam yang kita pakai untuk bekerja itu puluhan jam, betul kan? Hampir mungkin lebih daripada setengah kehidupan kita di setiap waktu dan minggu dan keberadaan kita di rumah. Orang keluar untuk pergi bekerja di tempat-tempat di mana itu, baik di pasar, di kantor, di tempat-tempat bisnis. Banyak orang yang butuh mendengar tentang Injil di situ. Tapi sedikit sekali kita, maaf kata, misalnya gereja hari ini berbicara tentang bagaimana Injil itu bisa dibawa ke tempat-tempat dunia pekerjaan seperti itu. Dalam bahasa seperti apa kita berbicara dengan mereka. Apalagi kita sering memisahkan, yang satu sifatnya rohani, yang satu sifatnya sekuler. Yang satu bicara kehidupan rohani ada di gereja, dalam disiplin rohani kita. Sesuatu di dalam dunia pekerjaan adalah sesuatu yang sifatnya duniawi misalnya seperti itu.
Dan akhirnya dikotak-kotakan seperti itu. Namun saudara, ada bagian yang ketiga, kita juga melihat bahwa pelayanan misi di perkotaan itu juga menyentuh kepada suku-suku yang terabaikan. Atau kalau saya bilang sebuah budaya, suku, komunitas yang tidak terjangkau. Kita tidak hanya dipanggil untuk melayani suku-suku yang ada di pedalaman, tetapi ada begitu banyak komunitas yang tidak juga terjangkau di kota. Misalnya komunitas difabel. Ya. Ada begitu banyak orang difabel di kota, dan seringkali kita jadi komunitas gereja yang mungkin seringkali juga belum cukup ramah buat mereka. Ada komunitas mungkin seperti anak-anak jalanan, ya, di setiap sudut pinggir kota yang tidak terjangkau, dan mereka adalah bagian daripada komunitas suku yang tidak terabaikan. Ya. Ada komunitas-komunitas lain bahkan begitu ya. Misalnya kami sedang melayani, mencoba bergumul di kota Malang. Di kota Malang, tahun-tahun terakhir ini banyak kedatangan mahasiswa Indonesia Timur. Ribuan Bapak Ibu Saudara. Didatangkan oleh pemerintah dari Papua, dari Maluku, dari Ambon, datang ke kota Malang. Tetapi di kota Malang mereka tidak memiliki sebuah skill yang cukup, kemampuan untuk melanjutkan studi yang sangat rendah karena tingkat pendidikan di daerah yang lebih tertinggal jauh begitu. Jadi mereka tidak bertahan di kota. Tapi mereka nggak bisa kembali ke daerahnya karena nggak punya biaya. Akhirnya mereka mengemis di kota, mereka tinggal dengan begitu kumuh di kota. Dan itu ada di kota, seperti kota Malang itu ribuan setiap tahunnya. Dan bahkan kita melihat itu menjadi isu rasial, itu menjadi isu sosial, keributan, tawuran antar warga yang dianggap mereka menjadi sumber masalah di masyarakat. Yang terakhir, golongan yang terakhir yang tidak terjangkau di kota apa Bapak Ibu? Adalah masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin. Saudara, gereja dan kemiskinan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan dari sejak gereja mula-mula. Ada banyak orang. Makanya kita mengenal dalam sebuah pelayanan gereja adalah pelayanan diakonia. Yaitu melayani kepada jemaat yang membutuhkan. Kepada kaum papa. Kepada mereka yang tidak seberuntung sepenuhnya seperti kita. Tapi lebih daripada komunitas jemaat yang perlu kita layani secara diakonia. Tapi kita juga melayani kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Karena ada begitu banyak masyarakat prasejahtera yang ada di perkotaan. Jadi ada begitu banyak kebutuhan yang kita harus jangkau. Yang mana yang kita harus layani. Nah, saya percaya gereja punya potensi, punya sumber daya, punya keunikan masing-masing, dan punya panggilan masing-masing terhadap setiap bagian lapisan seperti ini. Dan di tengah krisis yang ada, Tuhan menunjukkan kepada kita waktu Dia berkata, ladang sudah menguning. Betul, ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang belum pernah mendengar Injil, yang hatinya belum tersentuh oleh Injil, yang belum mendengar kabar baik itu. Tapi lebih daripada itu mereka juga punya kebutuhan jasmani yang begitu besar. Kalau di pedesaan misalnya mereka punya tempat tinggal yang bisa ditinggali bersama, punya lahan yang bisa diolah bersama, punya sumber daya, air dan lain sebagainya yang bisa dikelola bersama. Tapi kalau mereka ada di perkotaan, siapa yang mereka bisa andalkan Bapak Ibu Saudara? Satu kali kami sedang berdiskusi dalam sebuah masalah perkotaan di sudut atau bagian kota yang paling gemerlap di kota Jakarta. Karena kantor kami juga sebenarnya ada di daerah sekitar itu, yaitu di Jalan Tamrin. Ada yang pernah ke seputaran Hotel Indonesia ataupun dengan semua mall-mallnya, jalur MRT, jalur trotoar yang begitu megah dan luas, halte Transjakarta yang begitu indah. Tapi kalau kita melihat di belakangnya ada sebuah daerah kecil yang disebut dengan Kebun Kacang. Satu daerah yang begitu kumuh, daerah yang begitu padat, daerah yang begitu kompleks, orang itu kos-kosan, kontrak-kontrakan yang begitu sempit. Dan itu hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Dan beberapa kilometer dari istana Ring 1 yang seringkali didapati bahkan maaf kata MCK-nya pun mereka masih buangnya langsung di got di depan tempat mereka tinggal. Sudah itu ada di kota seperti Jakarta. Kita ada di Jakarta Barat dan ke utara di sini. Jadi ada banyak krisis kebutuhan yang membuat kita melayani untuk belajar daripada pelayanan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana pelayanan Yesus, seringkali kita membayangkannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu melayani di daerah-daerah yang terpencil, berjalan-jalan di padang gurun. Betul, seringkali dia melayani menghabiskan waktu di daerah yang lebih kecil ataupun yang lebih
di pinggir seperti daerah Galilea dengan perumpamaan-perumpamaan sebagaimana misalnya ada sang penabur dan benih, ada gandum dan ilalang, ada bunga bakung di ladang begitu ya. Tapi saudara, kalau kita mendapati pelayanan Yesus yang lebih lain, yang lebih luas, kita melihat bagaimana ada banyak pelayanan yang difokuskan kepada di perkotaan di Palestina waktu itu. Kota Yerusalem dipercaya sebagai kota yang penduduknya kurang lebih 55.000 sampai 90.000 orang. Waktu itu adalah kota yang cukup dan besar seperti itu di daerah Palestina. Hari ini kota Jakarta dihuni oleh kurang lebih sekitar 11 juta penduduk. Dan bahkan kalau di waktu bekerja, semua orang yang dari daerah Jabodetabek itu datang kota Jakarta, ada sekitar 13-14 juta penduduk di jam kerjanya, seperti itu saudara. Saya membacakan beberapa ayat di sini, misalnya Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling dari semua kota dan desa, ia mengajar rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, kerajaan surga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 11 ayat 1. Tuhan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah dari sana, ia mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Lukas 13:22. Kemudian Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi saudara, ini adalah strategi yang Tuhan Yesus pakai. Ya. Tuhan Yesus bukan pedagang, Tuhan Yesus bukan seorang sales insurance, tetapi dia adalah seorang yang digerakkan oleh misi Allah. Dia datang dari kota ke kota, dari tempat ke tempat untuk membangun relasi, membuka komunikasi, membuka percakapan. Dia mengutus muridnya berdua ke tempat dimanapun mereka berada, ke tempat umum, ke rumah orang, seperti itu ya. Dengan tujuan, perlihatkanlah sebuah karakter yang baik. Kalau kau ditolak di sana, tinggalkan, tidak apa-apa. Tapi bawalah nama baik itu, dikatakan seperti itu ya. Dan kita membawa sebuah kesempatan bagaimana Injil itu boleh diberitakan. Orang banyak tidak disentuh, dan lebih daripada itu kebutuhan mereka juga boleh diperhatikan. Nah saudara, inilah yang membentuk gereja pada mula-mulanya seperti itu ya. Karena pada mulanya kalau kita melihat dalam Kisah Rasul, eklesia itu bukanlah bicara sebuah tempat pertemuan atau gedung atau rumah ibadah. Tapi eklesia itu adalah bicara keberadaan sebuah komunitas Kristen seperti di kota Antioquia, Kisah Rasul pasal 11 etik dan pasal 13 misalnya. Di mana orang-orang Kristen di situ hidup dengan menonjol dengan satu pengaruh yang luas, berbeda daripada budaya-budaya dan keyakinan nilai-nilai di sekitar mereka. Tapi mereka menghasilkan, menampilkan kehidupan pekerjaannya sehari-hari. Mereka berkomunikasi, mereka berelasi. Maka dikatakan misalnya dalam Kisah Rasul itu di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu ada beberapa nabi dan pengajar, misalnya Barnabas, Simeon, Leukes dan lain sebagainya. Tetapi di situ adalah pelayanan yang dikerjakan pertama kali, diteladankan oleh Tuhan Yesus dari sebuah pelayanan yang dinamis, yang mengambil kesempatan dimanapun, di sebentar atau lama, benih-benih kebenaran dan kasih dan kerajaan surga itu menjadi sesuatu yang ditanamkan, menjadi sesuatu yang dihidupi. Dan kita dipanggil untuk menjadi seorang Kristen yang memberikan kesan yang baik kepada setiap orang yang kita temui. Susah nggak, sulit nggak kita lebih sulit mana? Kalau boleh ditanya. Kalau kita punya satu kesempatan untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada seorang di sekitar kita, atau menceritakan tentang betapa luar biasanya Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita. Seringkali dua-duanya ini menjadi sebuah tantangan yang tersendiri, betul. Ada waktunya kita menginjili, memberitakan Injil secara verbal itu bisa lebih mudah, tapi juga tidak mudah diterima oleh semua orang. Keberadaan kami misalnya di Yayasan Sosial waktu kami merintis pelayanan di Pekojan dekat sini, kami selalu ditanya begitu, apakah gedung ini akan dipakai menjadi gedung ibadah? Apakah waktu kami ada di sini di dalamnya ada salib, begitu kan ya? Apakah Bapak Ibu ini ada kebaktian di hari Minggu dan lain sebagainya? Kami dipertanyakan seperti itu ya. Bahkan waktu kami memberi makan kepada balita yang katakan sedang kurang dalam kondisi baik secara gizinya, gizi buruk atau stunting, kita ditanya apakah makanan ini halal, begitu ya? Apakah makanan ini mengandung hal-hal yang tidak bisa kami makan, gitu ya. Jadi kesaksian kami dipertanyakan, tetapi waktu kami belajar dikatakan punya kesempatan untuk melayani, menampilkan perbuatan dan tunjukkan kasih kepada mereka dengan tulus.
Proses demi waktu pada akhirnya membuktikan bahwa keberadaan kami bisa diterima. Saudara, itulah kehidupan gereja atau orang Kristen mula-mula. Bagaimana mereka membagi-bagikan makanan, bagaimana mereka memperhatikan, bagaimana mereka melayani diakonia dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat kesaksian hidup mereka disukai. Dan hari demi hari jumlah mereka ditambahkan jiwa demi jiwa. Nah saudara, ini yang membuat kita terpanggil untuk melayani di dalam pelayanan misi perkotaan di dalam segala konteks dan permasalahannya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah zaman yang semakin modern ini, populasi orang hidup di dunia itu semakin lama berpindah ke kota. Ya. Kalau dulu katanya setengah abad yang lalu hanya 1/3 penduduk yang tinggal di kota. Hari ini 75-80% orang itu tinggal di kota karena pengaruh urbanisasi. Kenapa orang datang pengen pergi ke kota? Karena kebutuhan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Karena kebutuhan untuk apa di sini? Untuk kesempatan studi, pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir adalah untuk perawatan kesehatan yang lebih baik. Rujukannya selalu ke kota, minimal yang disebut dengan RSUD, Rumah Sakit Umum Kota atau daerah begitu ya. Tidak bisa hanya di puskesmas ataupun di bagian yang lebih kecil seperti itu. Jadi makin lama beban kehidupan perkotaan itu makin besar dan konsekuensi daripada pembangunan seringkali menunjukkan ketidakberpihakan kepada orang-orang yang gak beruntung. Ya. Maka muncullah golongan yang disebut prasejahtera atau golongan yang miskin itu semakin lama semakin besar. Masalah di perkotaan makin lama menjadi semakin kompleks. Ada kejahatan, ketidakadilan sosial, kesenjangan, kemiskinan, masalah lingkungan hidup, belum masalah-masalah hal-hal yang lain. Terus saya tinggal di Bandung beberapa tahun terakhir, masalahnya adalah sampah. Sudah waktu kota Bandung mengalami masalah di mana salah satu tempat pembuangan akhirnya itu bermasalah, tidak bisa difungsikan, seperti kalau di Jakarta seperti Bantar Gembang ya. Ada waktunya sampai 3 bulan sampah itu menggunung di setiap pinggir-pinggir jalan umum, pasar, murah dan lain sebagainya. Sampah itu bisa, kalau kita bayangkan ya, ada truk sampah itu ya kurang lebih tingginya 3 meter, panjangnya 10 meter, sampah itu menumpuk di setiap pinggir-pinggir jalan. Dan kalau udah musim hujan, waduh itu sarang penyakit sekali ya. Terus sampah itu ada di mana-mana. Dan waktu itu mulailah gereja-gereja di Bandung mulai berpikir dan tergerak untuk membuat sebuah pemberdayaan masyarakat melalui penanganan sampah di perkotaan. Saudara, apakah itu adalah masalah yang sederhana? Tidak, itu masalah yang membutuhkan semua kolaborasi banyak pihak. Tapi lebih daripada itu, bagaimana gereja mulai terpanggil. Akhirnya gereja kami waktu itu di Bandung mulai berpikir menjadikan salah satu sudut bangunannya untuk menjadi tempat pemilahan sampah. Dan masyarakat ataupun jemaat mulai diberdayakan memilah sampah, menyelesaikan sampah dari rumah. Dan saudara, kita berpikir ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Tapi sudah justru waktu kita bisa masuk ke dalam masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah sosial seperti ini, justru kelihatan kehadiran, keberadaan gereja itu menjadi sebuah kesaksian yang baik. Bahwa gereja peduli dengan masalah-masalah sosial. Gereja bukan hanya lembaga yang seringkali hanya membagikan sembako-sembako murah. Gereja bukan hanya yang membagikan katakanlah bantuan-bantuan secara tunai dan lain sebagainya. Tapi gereja yang hadir dan menjadi solusi dari setiap masalah-masalah sosial itu. Saudara, kalau kita melihat masyarakat yang prasejahtera yang tidak terelakkan dari bagian kita, kesalahan mereka bukanlah sama, kita adalah orang-orang yang berdosa sama seperti mereka. Tapi seringkali keberadaan mereka itu menjadi sebuah korban atau menjadi the community that sins against begitu ya, dan mereka seringkali menjadi kondisi yang lingkaran setan karena mereka menjadi korban daripada kekuasaan yang seringkali serakah dan salah. Dan mereka menjadi prasejahtera karena sistem katakan seringkali spiritualitas yang mengelabui mereka. Terus seorang bernama Tim Keller mengatakan demikian. Gereja harus berada di tempat di mana orang-orang itu banyak berada. Ya. Baik kepada generasi muda tadi, kepada orang-orang yang ada di dunia pekerjaan, kepada masyarakat prasejahtera, kepada suku-suku yang tidak terabaikan, yang terabaikan gitu ya. Dan ketika orang semakin berpindah semakin cepat pindah ke kota dibanding gereja semakin cepat bertumbuh.
Mana yang lebih cepat? Gereja lebih cepat berkembang dan bertumbuh, bertambah banyak, atau orang semakin berpindah mengalami kehidupan di perkotaan? Orang semakin cepat berpindah di perkotaan yang membuat pada akhirnya orang-orang itu begitu banyak menumpuk di perkotaan. Sudah, kalau Tim Keller bilang seperti ini, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus belajar mengasihi kota di mana kau tinggal. Nah, saudara, disinilah yang disebut dengan relevansi daripada pelayanan, daripada misi di perkotaan. Ya, bahwa pembenahan persoalan yang kita harus selesaikan bukan hanya masalah spiritualitas, bukan hanya masalah karakter dan moralitas, tapi masalah di mana kebutuhan fisik itu ada. Kebutuhan secara nyata itu ada, sandang, pangan, papan itu benar-benar dibutuhkan. Tadi kebutuhan akan pendidikan supaya mereka tahu, punya kesadaran, ya. Mereka punya satu kondisi tubuh yang lebih baik, ya, secara fisik karena hak-hak kesehatan mereka. Kita bisa membantu, ada gereja yang membantu mengadvokasi hak keluarganya di daerah lingkungan RT RW-nya yang kadang-kadang seringkali mereka KTP pun nggak punya, Bapak Ibu Saudara. Kartu keluarga pun nggak punya. Bagaimana mereka bisa dibantu BPJS? Kalau kartu keluarga pun, akte lahir pun mereka nggak punya. Kita perlu mengadvokasi mereka dan melakukan banyak hal. Sudah, tentunya banyak hal yang kita bisa pekerjakan. Namun saya ingin memulai dengan satu ayat yang Tuhan Yesus pernah lakukan di dalam dunia. Dikatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Saudara, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menyentuh tadi seluruh keberadaan hidup mereka. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara hal-hal yang sifatnya bahkan menyentuh hal fisik, material, dan juga jasmani. Dan kita dipanggil untuk mengerjakan itu. Dan gereja menjadi gereja yang misioner bukan hanya untuk menggumuli apa yang kita bisa lakukan di tempat-tempat yang jauh yang belum mendengar Injil. Tapi gereja bisa ada di sini, di lingkungan ini, di RT ini, di kecamatan dan kelurahan ini, untuk hadir supaya ini menjadi sebuah sarana di mana masyarakat melihat ada tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Ada gereja yang diutus untuk membebaskan, untuk mendampingi, untuk ikut solider kepada mereka yang lemah dan tertindas. Sudah, siapa yang akan melayani orang miskin yang ada di perkotaan kalau bukan justru belas kasihan daripada Tuhan Yesus yang sudah diteladankan kepada hidup kita. Ada 3 saja sebelum saya akhiri. Yang pertama, saudara, gereja perlu bertindak sebagai pembebas. Kalau kita mengingat kisah Keluaran di mana Allah mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari penderitaan, dari kerja paksa, dari penindasan di Mesir. Maka Allah yang sama yang memperhatikan seluruh penderitaan umatnya pada masa kini untuk mengajak gereja untuk berbagian, untuk menjadi pembebas, bukan hanya menjadi seorang yang bisa berbagi-bagi sesuatu dan udah gitu dia pergi dan meninggalkannya. Dan seringkali kita terjebak dalam sebuah tindakan karitatif yang sifatnya sementara, instan, ataupun dalam bentuk charity. Kita sulit sekali untuk mau berbagian dalam sebuah proses transformasi yang sekali membutuhkan waktu. So, ibaratnya kita sedang membentuk pola hidup, ya, di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita membentuk pola hidup itu dari sejak anak-anak kita lahir di rumah, memberikan mereka makanan yang bergizi, yang cukup, kita latih mereka dengan disiplin yang baik sehingga mereka punya pola asuh yang baik dan akhirnya mereka punya pola hidup yang baik. Nah, saudara, begitu juga dengan kehidupan masyarakat kita perlu gereja bertindak sebagai sebuah pelaku diakonia yang memberdayakan mereka. Gereja juga hadir sebagai seorang motivator yang menumbuhkan semangat hidup, memberikan harapan ketika mereka ada dalam satu keterpurukan. Sudah, saya menyadari sekarang ada begitu banyak orang yang sedang terjebak dengan kondisi ekonomi yang sulit. Maka enggak heran muncullah masalah-masalah seperti pinjol, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah, ini di manapun, di kantor, di keluarga, di gereja, di yayasan, semua orang mengalami ini.
Tapi bagaimana kita memberikan sebuah motivasi untuk memperbaiki hidup mereka, memberikan semangat, memberikan pengharapan, mendatangkan shalom, melatih, membekali mereka supaya mereka bisa pada akhirnya terampil dan punya sebuah kemampuan untuk berjuang memperbaiki hidup mereka. Bukan hanya diberi dan mereka menengadahkan tangannya. Dan akhirnya gereja perlu solider karena salib itu sendiri adalah tanda solidaritas ilahi bagi dunia ini. Bagi mereka yang terpinggirkan. Gereja tidak hanya menjadi jembatan antara Allah dan orang percaya, tetapi gereja perlu menjadi jembatan kabar baik antara Allah dengan dunia ini yang berdosa, yang hilang ini. Dan bagaimana kerendahan hati Yesus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada mereka yang prasejahtera dan tertindas, menjadi satu panggilan bahwa gereja perlu hadir untuk merasakan penderitaan yang dialami. Nah, saudara, bagaimana contohnya ya? Izinkan dalam kesempatan di sini saya memakai kesempatan untuk menjelaskan pelayanan kami di dalam Yayasan Indonesian Care, Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah nama yayasan kami yang dipanggil Tuhan untuk membawa shalom, membawa perdamai bagi masyarakat prasejahtera di perkotaan. Alasannya tadi karena masyarakat prasejahtera itu paling banyak ada di perkotaan dan mereka yang paling sering terabaikan. Ya. Yang kedua, ini adalah panggilan dasar Alkitabiah yang kami terima ketika yayasan ini boleh berdiri selama kurang lebih 13 tahun, yaitu mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ada dan bukan dibuang dalam konteks waktu itu, dalam konteks Nabi Yeremia, tetapi diajak untuk peduli, berdoa kepada Tuhan karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita bersama. Dan kami hadir dengan sebuah visi bagaimana untuk memobilisasi, menggerakkan gereja Tuhan, umat Tuhan, baik itu gereja, organisasi, profesional, untuk sama-sama ayo bekerja sama mewujudkan sebuah transformasi bagi masyarakat prasejahtera di perkotaan. Dengan cara apa tadi? Dengan mengedukasi, dengan memberdayakan, dengan mendampingi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah visi misi daripada pelayanan kami. Ini yang kami lakukan, pemberdayaan dan pendampingan. Jadi kami percaya yang mengubah itu adalah kehadiran kami bersama-sama dengan mereka, gitu ya. Titik tolak awalnya waktu sejak 2016 kami bekerja sama dengan pemerintah dengan sebuah MOU, bekerja sama resmi dengan pemerintah provinsi waktu itu yang memindahkan bagaimana masyarakat itu dari bantaran sungai ke rusun-rusunawa ya. Dan disitulah kami mulai hadir di Rusunawa Tambora, di Cakung Barat, begitu ya, di Margonda. Di banyak rusun-rusun kami hadir memberdayakan, melatih, mendampingi, dan menolong mereka. Supaya pada akhirnya mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa mandiri. Melalui apa? Pemberdayaan ekonomi, kami lakukan banyak pelatihan, keterampilan, tambahan, menjahit, apapun yang mereka bisa lakukan. Itu bekerja sama dengan Terry Palmer pada waktu itu. Kami melakukan pendidikan non formal kepada anak-anak di situ dengan bimbingan belajar, bagi masyarakat yang tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Kami melakukan banyak bantuan pemeriksaan kesehatan untuk lansia, untuk mereka yang punya seringkali karena masyarakat prasejahtera itu dekat sekali dengan TBC. Terus TBC ini menjadi masalah besar sekarang di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah kedua terbesar yang belum terselesaikan untuk masalah TBC di perkotaan. Dan kalau untuk masyarakat prasejahtera di perkotaan, seringkali dalam rumah yang kecil, kontrakan yang kecil, 2 kali 3, 4, 5 orang di situ, ayahnya merokok, tidak ada jendela, tidak ada matahari, kemungkinan anak-anak itu juga besarnya punya penyakit TBC. Masalahnya di anak-anak tidak seperti dewasa, batuk-batuk, demam, tidak. Tapi mereka mulai tidak punya nafsu makan, mereka tidak punya gizi, dan mereka akhirnya kurus kering. Dan ini menjadi masalah yang sekarang baru dikenal disebut stunting, tidak punya pola gizi yang baik. Jadi gizi mereka sangat kurang dan mereka tumbuh kerdil dari tubuh, tinggi berat badan sampai kepada otaknya. Nah, yang kami melakukan di situ lanjut kepada Tambora yang akhirnya mandiri, Rusun Cakung mandiri karena kami tidak pernah berada di satu tempat terus-menerus. Karena kami ingin memberdayakan, memotivasi, membebaskan dan akhirnya mereka bisa mandiri dengan usaha mereka dan mereka mengenal siapa yang melakukan itu adalah orang-orang Kristen. Tahun sekarang, sejak 2021 kami ada di Kelurahan Pekojan di Jakarta Barat dekat Bandengan dengan sebuah pemberdayaan masyarakat yang baru karena Tambora adalah kecamatan yang cukup padat di Jakarta Barat
dengan masalah isu-isu sosial yang banyak, tawuran, narkoba, stunting, dan lain sebagainya. Dan kami melakukan keempat aspek tadi, baik pendidikan non formal, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan untuk anak-anak pemuda, karang taruna, remaja, dan kesehatan. Kami mendirikan pos gizi yang melayani kurang lebih ada 40 anak yang mengalami gizi buruk dan stunting di 13 RW di satu kelurahan. Dan saudara, menariknya saudara, waktu kami hadir di sini kurang lebih 2 tahun, masyarakat sungguh menerima keberadaan kami. Ya. Kesaksian waktu kami melayani di Rusun Cakung Baharat,